Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Trovos Lab ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu menanti-nantikan informasi yang saya sampaikan melalui kanal ini. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang serius dan menarik. Ini masih terkait dengan isu keamanan pangan. Dan kali ini kita akan mengambil contoh apa yang terjadi di Kediri akhir-akhir ini. Kalau kita lihat media massa, kita baca pemberitaannya di media massa, ada kejadian keracunan makanan terjadi di Kediri yang dialami oleh para siswa-siswi. Dan menariknya hasil uji labnya itu sudah keluar dan hasil uji lab tersebut mengkonfirmasi adanya Bacillus cereus yang telah mengontaminasi makanan yang dikonsumsi oleh siswa tersebut. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya berharap Bapak Ibu sudah membagikan video ini kepada orang lain, pastikan sudah share. Dan sebelum itu pastikan juga sudah subscribe supaya informasi yang kita sampaikan melalui kanal ini Bapak Ibu selalu mendapatkan informasinya, mendapatkan notifikasinya dan tidak terlewatkan ya. Nah, kembali ke isu ini ya. Kita melihat isu ini sangat penting dan yang perlu kita pahami di sini sebetulnya bagaimana kita bisa menghindarinya. Nah, sebelum itu kita harus tahu sebetulnya ya, Bacillus ini berasalnya atau asalnya itu dari mana. Nah, perlu kita tahu bersama ini sebetulnya ini bakteri yang ada di alam. Habitat alami bakteri ini adalah di tanah, di debu, dan di lingkungan pertanian. Jadi sangat wajar kalau misalnya bakteri ini ditemukan pada bahan-bahan pertanian seperti misalnya padi atau beras atau umbi-umbian. Kalau di luar itu mungkin di gandum ya. Nah, ini bahan-bahan pertanian tersebut itu gampang sekali ditemukan adanya bakteri Bacillus cereus ini ya. Lalu muncul pertanyaan kritis ya, kalau begitu kenapa berasnya tidak dicuci bersih saja ya atau dimasak sampai bakterinya mati semua begitu ya. Boleh saja, itu baik ya. Nah, disinilah letak keunikan Bacillus cereus ini dan kenapa ini keracunan makanan bisa terjadi. Ya, pencucian beras yang sangat bersih sekalipun ya, memang bisa mengurangi jumlah kotoran ya, tentu ada kotoran lah ya. Nah, mengurangi jumlah kotoran dan bakteri awal ya. Tapi tidak bisa menghilangi seluruhnya. Masih ada aja sisa bakteri ini dari bahan pertanian tersebut. Ya, kenapa? Bakteri ini punya perisai yang namanya itu spora ya. Jadi perisai supernya itu sporanya ya. Ada spora yang dimiliki oleh bakteri ini. Nah, jadi ketika beras direbus menjadi nasi dengan suhu air mendidih hingga 100 derajat, pada dasarnya bakteri dewasanya itu memang mati ya, bisa mati di situ. Tapi sporanya enggak ya. Itu bisa bertahan pada suhu tersebut. Kecuali misalnya beras atau nasi tersebut itu dimasak dengan suhu sterilisasi. Suhu sterilisasi itu ya di atas 121 derajat dan itu biasanya tidak dicapai pada proses pemasakan yang dilakukan di dapur-dapur umum. Nah, itu artinya spora yang ada tersebut tidak mati tapi mereka tidur saja di sana. Ya, mereka tidur saja. Jadi faktanya nasi matang di dapur manapun kemungkinan besar masih mengandung spora dari Bacillus cereus ini. Ya. Lalu apa yang bikin spora ini jadi berbahaya? Ya jawabannya sebetulnya satu-satunya itu ya masalah suhu dan kemudian waktu ya yang diperlukan oleh spora ini untuk bangun dan kemudian berkembang biak begitu ya. Jadi ketika nasi matang itu dibiarkan berjam-jam di rentang suhu misalnya di antara 5 sampai 60 derajat Celcius, itu spora yang tadinya berdiam diri saja atau dalam tanda kutip itu tidur, ini jadi bangun ya. Jadi dan kemudian sporanya pecah dan kemudian berkembang biak dengan sangat banyak ya. Dan mereka bisa berkembang biak dengan cepat ya bergantung dengan suhu yang ada tadi ya. Kalau misalnya suhunya misalnya di suhu ruang itu mereka bisa berkembang sangat cepat. Jadi karena kita tidak bisa membasmi sporanya 100%, satu-satunya cara agar tidak keracunan sebetulnya adalah dengan mencegah supaya sporanya itu tidak bangun dan berkembang biak ya, tidak bangun dan berkembang biak. Itulah makanya faktor suhu dan waktu ini sangat-sangat penting ya. Nah, biasanya ya bahaya sebenarnya muncul ketika spora yang bangun tadi itu mulai membelah diri dan menghasilkan racun di dalam makanan ya, dalam bahasa risetnya itu disebut toksin ya, ada toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini. Nah, dalam literatur keamanan pangan misalnya kalau kita baca hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti, racun atau toksin yang dihasilkan oleh Bacillus cereus ini mencapai level berbahaya ketika jumlah bakterinya itu menyentuh angka 100.000 sampai 1 juta sel. Jadi jumlahnya memang
bisa sampai ke situ ketika dibiarkan berjam-jam ya dan kemudian menghasilkan toksin. Nah, kalau toksinnya sudah ada di bahan pangan tersebut dan kemudian konsumsi, umumnya gejala keracunan itu bisa cepat terjadi 1 sampai 5 jam ya, itu bisa dilihat ya. Tapi kalau misalnya bakterinya masih belum sampai di 100 ribuan misalnya atau belum sampai 1 jutaan lah ya, dan kemudian makanannya dikonsumsi, tapi kemudian bakteri tersebut itu terus mengalami perkembangan ya, perkembangbiakan di dalam usus, lalu kemudian mencapai jumlah yang banyak dan kemudian mereka menghasilkan toksin di dalam tubuh kita. Nah, ini juga bisa menyebabkan keracunan. Jadi pada dasarnya itu bakteri ini bisa berkembang ya, bisa berkembang di makanan ataupun setelah dikonsumsi pun masih berkembang begitu. Dan ini yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Nah, meskipun gejalanya bisa cukup mengkhawatirkan, masa infeksi umumnya itu berlangsung singkat ya. Umumnya itu 12 sampai 24 jam. Tapi ini bisa menjadi fatal bagi orang-orang yang mengalami masalah imunitas ya. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, apa yang harus dilakukan? Kejadian yang terjadi di Kediri ini ya. Kejadian terjadi di Kediri ini menjadi pembelajaran berharga ya. Pembelajaran berharga bagi siapapun ya. Mengingat kita tidak bisa mensterilkan nasi ya atau beras dari spora ya. Maka pertahanan kita ini sebetulnya sepenuhnya pada manajemen suhu dan waktu. Jadi sekali lagi manajemen suhu dan waktu. Nah, ini yang bisa dilakukan ya. Salah satu hal-hal yang seharusnya ini bisa diterapkan dan gampang dilakukan ya supaya hal semacam ini bisa dicegah ya. Setidaknya untuk meminimalisir kejadian keracunan makanan terkait dengan Bacillus cereus ini. Apa yang harus dilakukan? Ya pertama itu ya memang harus dicuci dengan baik ya untuk mengurangi jumlah kotoran dan bakterinya tadi itu ya. Supaya debu yang menempel itu bisa hilang, kemudian bakterinya yang bakteri Bacillus cereus ini bisa hilang ya. Nah, kemudian itu ada aturan yang harus dilakukan ya. Karena sporanya ini kan masih ada ya. Jadi aturan ini apa? Aturan 2 jam. Aturan 2 jam ini apa? Karena spora pasti akan bangun saat suhu nasi mulai turun ya. Jadi suhunya turun ya. Maka makanan matang tidak boleh dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Selalu ingat itu ya. Makanan yang telah matang tidak boleh dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Kenapa? Sporanya itu bisa bangun dan berkembang biak lagi ya. Nah, makanan harus sudah dikonsumsi dalam rentang waktu tersebut sejak selesai dimasak. Begitu. Nah, tapi mungkin kamu berpikir-pikir ya, oh, tapi kan rata-rata lebih dari 2 jam orang baik-baik saja. Lihat tadi, kembali tadi, mungkin jumlahnya belum banyak si bakterinya itu ya. Dan mungkin juga itu pertahanan imun masih kuat ya, sehingga gejalanya atau mungkin sebetulnya sudah terjadi tetapi tidak dilaporkan oleh orang yang mengalami keracunan. Ini banyak saja. Tapi pada dasarnya untuk meminimalisir ini, aturan ini seharusnya bisa diterapkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanlah makanan tersebut dihabiskan dalam waktu 2 jam ketika misalnya itu dibiarkan ya. Nah, bagaimana untuk mencegah efek inkubator di dalam box ini ya? Ini juga perlu untuk dipahami, apalagi misalnya penyedia makanan yang menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah ya. Apa yang harus dilakukan? Ini yang sering sekali luput ya. Nasi yang masih sangat panas itu mengepul ya, dan mengepul itu jangan langsung ditutup rapat di dalam box. Sekali lagi, nasi yang masih sangat panas dan mengepul jangan langsung ditutup rapat di dalam box. Ya, uap panas akan menjadi embun ya, karena itu langsung itu tadi uap panasnya itu menjadi embun, kemudian menetes kembali ke nasi dan menciptakan kondisi lembab dan hangat yang disukai spora untuk bangun tadi. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya dinginkan dulu, angin-anginkan dulu sejenak ya. Pastikan supaya uapnya itu ya tidak menguap lagi ya. Ya, kemudian barulah ditutup supaya apa? Supaya tidak mengembun begitu ya. Ditutup dan kemudian gunakanlah box. Atau sebetulnya bisa menggunakan box dengan lubang sedikit ya, tapi pastikan lubangnya itu tidak menjadi lubang yang bisa mengotori makanan itu juga. Tapi ini sebetulnya untuk membantu supaya uap airnya itu bisa keluar ya. Kalau enggak ya terperangkap di dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah ya hindari memasak terlalu awal.
Ingat tadi aturan 2 jam tadi itu ya, kalau terlalu cepat memasak lalu kemudian dihidangkan terlalu lama dan dibiarkan di suhu ruang, ini sangat bermasalah ya. Ini sangat bermasalah. Jadi jika jam makan siswa itu sebetulnya pada jam 12 siang, ya hindari memasak nasi pada jam 2 pagi. Ya, sebaiknya itu mengatur waktu sewaktu sedekat mungkin dengan waktu distribusi agar makanan tetap segar dan spora yang tadi itu ya tidak punya waktu untuk membelah diri. Nah, ini keempat hal ini seharusnya gampang dilakukan kalau misalnya ini apa ya, disiplin untuk dilakukan dan kemudian ini bisa mengurangi kejadian keracunan makan ini, ya. Nah, jadi keamanan pangan ini sebetulnya syarat mutlak sebelum kita mengejar manfaat gizi, ya. Syarat mutlak. Makanan itu harus aman dulu, ya. Tak ada patogennya, tak ada toksinnya. Kita semua tentu sangat mendukung program makanan bergizi gratis, ya. Dan berharap evaluasi seperti ini bisa membuat pelaksanaannya jauh lebih aman untuk anak-anak kita ya. Karena saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk menyalahkan siapapun, tidak, bukan itu. Tapi kita mau mencoba untuk memberi masukan, cobalah diperbaiki manajemennya, begitulah kira-kira ya. Dan kemudian lebih disiplin dalam menjalankan SOP yang benar ya, supaya anak-anak itu tidak menjadi korban keracunan pangan begitu. Nah, dan yang terakhir, terima kasih ya sudah menonton. Jika penjelasan ini terasa bermanfaat, ya mohon bagikan video ini mungkin ke sekolah, ke penyedia catering atau rekan-rekan Anda juga ya, ke rekan-rekan Bapak Ibu.